Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Kurniasih akan menjelaskan tentang apa saja sih yang dilakukan dalam penyelesaian audit. Yang pertama itu adalah melakukan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Di sini kita dapat mengevaluasi atas bukti yang telah kita terima atau yang telah kita dapatkan dengan cara melihat kelengkapan dari bukti tersebut, di mana apakah sudah mencakup transaksi dan peristiwa yang terjadi dalam periode tertentu, apakah transaksi tersebut telah dicatat dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian kita melihat akurasinya, kebenarannya, apakah bukti yang kita peroleh itu sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, atau kita juga dapat membandingkan bukti tersebut dengan bukti-bukti lainnya. Kemudian kita melihat validitasnya, apakah bukti yang kita peroleh itu jika berupa kwitansi atau nota, apakah sudah terdapat tanda tangan atau cap dari pihak yang berwenang, sehingga itu baru dapat diakui keabsahannya. Kedua itu adalah mengevaluasi atas laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi. Di sini biasanya audit mengungkapkannya dengan menggunakan 5 opini yang mengungkapkan laporan keuangan tersebut dapat dikatakan wajar atau tidak. Yang pertama itu adalah opini wajar dengan pengecualian, opini wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga itu adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Kemudian yang keempat adalah opini tidak wajar. Kemudian yang kelima adalah opini tidak memberikan pendapat. Kemudian dalam penyelesaian audit ini yang dapat kita lakukan adalah mereview atas kewajiban kontingensi, di mana kewajiban kontingensi ini adalah kewajiban potensi utang di masa depan kepada pihak luar yang jumlahnya itu belum ditentukan dalam aktivitas yang telah dilaksanakan. Kewajiban kontingensi ini terdapat 3 kondisi yang muncul akibat kewajiban kontingensi ini. Yang pertama itu adalah pembayaran mendatang pada pihak luar atau penurunan nilai aset yang dihasilkan pada saat kondisi sekarang. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai aset yang terjadi di masa mendatang. Kemudian yang ketiga adalah hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa yang akan datang. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap penyelesaian audit berikutnya adalah review for subsequent event atau review untuk peristiwa kemudian. Seorang auditor harus mereview peristiwa kemudian, biasanya terbatas pada periode awal dengan tanggal neraca dan berakhir dengan tanggal laporan audit. Ada 2 jenis peristiwa kemudian. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Dalam peristiwa ini, memerlukan penyesuaian terhadap saldo akun pada laporan keuangan tahun ini jika jumlahnya material. Jenis yang kedua yaitu peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Dalam peristiwa ini, menyediakan bukti dari kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dilaporkan. Karena itulah peristiwa ini memerlukan pengungkapan. Waktu tidak memerlukan penyesuaian akun. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bukti hasil. Setelah melakukan review peristiwa, selanjutnya auditor bertanggung jawab atas pengumpulan bukti akhir yang telah ditetapkan pada semua siklus. Ada 4 jenis pengumpulan bukti akhir. Yang pertama, melaksanakan prosedur analisis akhir. Prosedur analisis dilaksanakan bermanfaat sebagai review akhir. Apakah ada terdapat salah lagi ataupun masalah keuangan yang tidak ditemukan pada pengujian lain. Yang kedua adalah mengevaluasi asumsi going concern. Untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan klien untuk terus berjalan sebagai going concern.
untuk setidaknya 1 tahun setelah tanggal neraca. Yang ketiga adalah memperoleh surat representasi manajemen. Seorang auditor memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi lisan yang penting selama proses audit. Yang terakhir, yang keempat, yaitu informasi lain dari laporan keuangan. Seorang auditor wajib untuk membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan keuangan. Kita akan membahas 5 aspek utama dalam mengevaluasi hasil. Yang pertama yaitu kecukupan bahan bukti. Untuk melakukan evaluasi akhir menyangkut apakah bukti yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan. Auditor mereview dokumentasi untuk audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi yang material, akun, dan pengungkapan telah diuji secara memadai. Dengan mempertimbangkan semua situasi audit, bagian review yang penting adalah memastikan bahwa semua bagian program audit telah diselesaikan dan didokumentasikan secara akurat, serta semua tujuan audit telah dipenuhi. Bahan bukti yang mendukung opini auditor. Bagian yang penting ketika mengevaluasi apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar meliputi review auditor terhadap ikhtisar salah saji yang ditemukan pengungkapan laporan keuangan. Sebelum menyelesaikan audit, auditor harus melakukan evaluasi akhir apakah pengungkapan dalam laporan keuangan telah memenuhi semua tujuan penyajian dan pengungkapan. Ada review kertas kerja. Di sini ada 3 alasan mengapa seorang anggota kantor akuntan publik yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit, mengikhtisarkan pengevaluasian apakah bukti yang tepat yang mencukupi dan apakah bukti tersebut mendukung pendapat atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Ramawindari. Next, tahapan penyelesaian audit selanjutnya yaitu penetapan hasil audit. Nah, untuk menentukan opini audit perlu dipertimbangkan 2 hal. Yang pertama yaitu bukti audit yang terkumpul, yang kedua semua langkah penyelesaian audit telah dilaksanakan. Nah, apabila itu semua dilakukan dan tidak ditemukan adanya penyimpangan yang signifikan, maka auditor akan menerbitkan laporan standar tanpa pengecualian dengan kata-kata yang baku. Kemudian, apabila ada hal-hal yang dikecualikan, maka KAP akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan klien. Nah, tahapan terakhir di dalam penyelesaian audit yaitu komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Next, apa saja sih yang dibahas komite audit dan manajemen itu? Yang pertama, pembahasan tentang kecurangan dan tindakan hasil. Yang kedua, pembahasan tentang kurangnya penggunaan dari internal. Dan yang ketiga, pembahasan lainnya kepada komite audit. Next, apa saja sih tujuan dari pembicaraan tersebut? Yang pertama, menyampaikan pertanggungjawaban auditor atas audit laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan telaah atas ruang lingkup dan waktu penerapan audit. Ketiga, menginformasikan temuan penting selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan yang terakhir, untuk menginformasikan hal-hal relevan dalam audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, sekian penjelasan dari kami. Materi tentang penyelesaian audit. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.